Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Umi mau bertanya, siapa saja yang bisa mengqadha puasa, Umi? Ini masalah bab puasa ya. Dari Senin ya, kami sama Buya dan acara belajar bareng bersama Buya dan Umi ingin beri kesempatan kepada sahabat untuk bisa bertanya langsung berkaitan dengan puasa. Tapi nggak ada masalah, kita akan jawab ya tentang masalah qadha ya. Ini berarti kalau kita pengen bahas qadha, kita harus tahu dulu siapa orang yang boleh nggak puasa ya. Karena kalau sudah pembahasannya orang yang harus wajib puasa tapi nggak puasa, itu sudah di luar pembahasan. Karena kalau sampai ada orang wajib puasa tapi tidak puasa, naudzubillah, dosanya gede. Nah, ini siapa saja orang yang boleh tidak puasa, baru nanti kita bisa ngerti tentang jawaban siapa saja yang wajib qadha dengan nggak qadhanya. Baik, yang boleh tidak berpuasa, jadi itu ada 9. Buya sering banget jelasin 9 batalkan 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, 9 yang boleh tidak berpuasa ini sama Buya dibikin 2-2 ya supaya gampang menghafalnya. Yang pertama, sama-sama urusan masalah akal, yaitu orang gila sama anak kecil. Kalau orang gila akalnya nggak ada, kalau anak kecil akalnya belum sempurna. Maka untuk 2 orang ini, 2 golongan ini ya, maka ini adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa dan juga tidak wajib mengqadhanya. Jadi kalau ada orang gila ya, ada orang gila maka nggak wajib puasa dan nggak wajib qadha. Sama anak kecil yang belum mencapai usia akil balik nggak wajib puasa dan tidak wajib mengqadhanya setelah balik. Jadi walaupun nanti sudah balik, masa kecilnya nggak wajib diqadha. Nah, makanya sampai Buya kadang sering bikin guyonan. Berarti kalau ada orang nggak puasa ya berarti antara gila atau ini ya akalnya nggak ada gitu ya. Jadi yang pengen nggak puasa ya suruh gila gitu. Kalau sudah kadung gedenya suruh gila aja gitu ya. Karena emang gila itu nggak wajib puasa dan nggak wajib qadha gitu ya. Enak banget bagi orang nggak pengen puasa. Tapi naudzubillah ya. Ini kita tentu berharap bisa berpuasa karena di situ ada kemuliaan. Baik, yang kedua tentang masalah berkaitan dengan masalah itaqah, kemampuan. Kemampuan untuk bisa berpuasa itu, maka di sini ada 2 kelompok orang yang dibolehkan untuk tidak puasa, yaitu orang sakit atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi orang sakit sama orang tua yang sudah nggak mampu puasa. Nah, adapun wajib qadha atau enggak dilihat. Kalau orang sakitnya masih diharapkan sembuhnya, maka tetap wajib qadha. Dan tidak perlu bayar fidyah. Jadi cukup qadha saja. Kalau memang ada orang sakit waktu Ramadan nggak bisa puasa, tapi dia masih ada harapan sembuh, maka nanti tidak wajib bayar fidyah. Jadi dia punya kewajiban hanya mengqadha saja. Nah, terus kalau orang tua gimana? Orang tua kalau masih bisa diharapkan muda kembali, ada orang tua bisa diharapkan muda kembali ya, maka tetap nggak wajib fidyah. Tapi kalau sudah orang tua nggak bisa diharapkan untuk muda kembali, maka cukup fidyah, tidak wajib qadha. Tapi ukuran orang tua tuh umurnya segimana, Umi? Nah ini ya, makanya sering kami jelaskan masalah umur nggak ada patokan. Karena kadang orang tua tuh kondisinya beda-beda. Umi pernah nemuin orang wanita umur 80 tahun tapi masih hebatnya bawa mobil balap banget gitu ya. Kita sampai kaget, 80 tahun lincahnya, Masya Allah. Tapi ada juga pernah menemukan orang umur 55, 60 tahun tapi kayaknya udah kayak umur 100 tahun, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ada juga. Jadi makanya kondisi masalah usia itu gak bisa dijadikan patokan. Jadi intinya kalau ketidakmampuan dia karena tuanya, karena memang tua, kondisinya yang tua tadi, maka kalau memang sudah tidak lagi diharapkan untuk ada perubahan, ya maka nggak wajib dia berpuasa, cuma nanti wajib bayar fidyah. Setiap harinya diganti dengan fidyah, sama kayak tadi orang sakit kalau memang sudah nggak ada harapan sembuh, maka setiap hari dibayarkan fidyah, nggak wajib puasa, nggak wajib dipuasakan ya. Terus setelah itu ini sudah 4 orang ya, sudah 4. Setelah itu ada orang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui ini adalah 2 kelompok orang yang boleh tidak puasa. Akan tetapi qadhanya wajib. Qadhanya tetap wajib. Jadi jangan ngerasa yang hamil menyusui enak boleh nggak puasa terus bebas puasa, nggak ada. Hamil menyusui boleh nggak puasa, akan tapi bayar qadhanya itu wajib. Boleh nggak diganti fidyah? Kalau emang boleh keenakan, ya nggak ada. Jadi fidyah tuh gini, kalau fidyah bagi orang hamil dan menyusui itu adalah jika dia tidak bisa berpuasa dikarenakan khawatir tentang anaknya, maka di situ dia wajib bayar fidyah, tapi qadhanya nggak gugur.
Nah ini loh, makanya jangan salah, kodok nggak gugur. Jadi tetap yang namanya orang hamil menyusui itu wajib kodok, itu sudah harga mati, nggak bisa. Kalau ternyata belum sempat bayar, nanti dia meninggal misalnya, belum sempat, ya nggak dosa kalau memang ada uzur. Cuma nanti keluarganya menggantikan dengan fidyah. Itu pendapat yang kuat bagi yang meninggal dalam punya utang puasa. Pendapat kuat adalah dibayarin fidyahnya. Nah, tapi kalau masih hidup ya wajib kodok. Kalau utangnya misalnya sampai 10 tahun, ya sudah berarti kita punya hutang 300 puasa, 300 hari. Berarti setahun kurang 60 hari aja gitu ya. Jadi itu tetap wajib. Jadi nggak ada kortingan gitu loh, nggak ada kortingan. Masalah kalau misalnya nggak puasa, apakah nanti boleh diganti cukup dengan fidyah? Nggak bisa. Jadi fidyah itu nanti tambahan. Kalau ternyata ada orang hamil menyusui, ternyata nggak puasanya itu karena khawatir anak saja ya. Kalau masih khawatir ibu dan anak masih cuma kodok saja. Tapi kalau cuma anaknya tok, kenapa nggak puasa? Anak saya kalau saya lagi hamil gini saya puasa, anak saya nggak gerak-gerak. Tapi kamunya kuat. Cuma saya takut anak saya, kan berarti yang ditakut anaknya aja. Maka dia cuma wajib bayar kodok plus fidyah. Atau ya di menyusui juga sama gitu ya. Jadi alasan kalau anak saja maka wajib bayar fidyah. Nah sudah 6 ya. Terus selanjutnya apa? Orang haid dan orang nifas. Itu juga nggak wajib puasa. Bahkan haram berpuasa tapi wajib kodok. Itu sudah jelas ya. Terus yang terakhir adalah musafir. Musafir itu boleh nggak puasa jika boleh nggak puasa langsung dari awal jika memang dia keluar dari rumahnya itu ya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh, kalau sudah subuh nggak boleh. Misalnya dia perjalanan jam 8 pagi, terus dia mau sarapan dulu, lo nggak puasa, soalnya mau jadi musafir. Oh nggak boleh, haram. Jadi kalau dia kecuali dia subuh jam 3 udah jalan, subuh jam 4 misalnya, subuh jam 4 atau setengah 5, berarti masih ada waktu lebih. Maka dia sudah jalan jam 3, maka diperkenankan dia untuk tidak puasa langsung dari awal. Tapi kalau ternyata dia sudah keluar dari subuh, maka dia baru keluar rumahnya, maka dia wajib puasa. Kalau nanti ternyata di perjalanan dia gak mampu, itu lain cerita. Kalau emang gak mampu, jangankan musafir, yang diam di rumah aja kalau gak mampu, kalau benar-benar gak kuat sampai kayak mau mati begitu misalnya, gak mampu, maka boleh dia batal gitu loh, nggak dosa gitu, cuma nanti wajib kodok gitu ya. Sama kayak orang sahabat-sahabat kita mungkin yang di Indonesia nggak ngerasain ya, kalau kata Buya tuh kalau di negeri kita kan memang antara siang malam seimbang. Ada negara-negara yang siang malamnya nggak seimbang. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Eropa sana gitu, ada sampai derajat kadang mereka nemuin siang itu sampai 20 jam. Jadi malamnya hanya 4 jam, siangnya tuh sampai 20 jam. Lah kalau puasa di situ kan kelenger banget gitu loh ya. Lah kalau gitu gimana? Tetap wajib usaha mau puasa. Kalau nggak mampu, ya sudah. Kalau nggak mampu jangan dipaksain. Maka dia boleh batal di pertengahan. Cuma nanti wajib kodok. Terus kodoknya gimana? Ya nunggu musim dingin. Karena kalau musim dingin kebalik, siangnya 4 jam, malamnya 20 jam. Enak banget puasa 4 jam. Ya, syariat Nabi itu nggak berat gitu loh. Kalau orang ngerti, sama seperti seorang pekerja yang dia nggak mampu, misalnya dia wajib bekerja karena kalau nggak kerja nggak bisa dapat nafkah untuk anak-anak istrinya. Maka cuma kalau dia kerja dia nggak kuat. Tapi nggak boleh dia tuh nyerah karena besok saya kerja udah deh saya nggak puasa dari awal. Haram, nggak bisa. Puasa dulu, niat dulu, lalu kerjalah. Kalau ternyata nanti di pertengahan pekerjaan nggak mampu, maka boleh batal gitu loh, nggak dosa. Terus bayarnya kapan? Nanti kalau dia punya kelapangan, dia bisa kesempatan, maka diganti gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi masalah kodok, insya Allah semoga sudah jelas. Cuma tadi kalau masalah musafir ya, berhubung katanya ada larangan mudik ya. Masya Allah. Maka kayaknya ilmu menjadi musafir ini belum bisa dipakai ini ya. Karena memang katanya ada larangan mudik bagi sahabat dan bagi kita semua ya, untuk kondisi corona. Semoga wabah segera diangkat oleh Allah, biar nanti bisa kembali silaturahmi dengan keluarga kerabat insyaallah. Allahumma sholli. Umi, untuk pembayaran fidyahnya itu langsung di hari itu saat ya kalau misalnya bisa langsung, kalau yang sudah jelas seperti misalnya orang sakit yang sudah nggak ada harapan sembuh, orang tua yang memang yang sudah nggak mungkin diharapkan untuk mudah kembali, maka bisa aja langsung jadi setiap hari dia bayar fidyah
ya begitu, Ya, untuk atau mau dikumpulin dulu gitu, atau mau didahulukan bebas, nggak ada masalah. Misalnya udah jelas nih, misalnya 30 hari, nggak taunya dia udah dan saya bayar dulu 30 hari gitu, misalnya karena emang sudah nggak ada harapan sembuh. Nggak tahu yang pertengahan dia meninggal, ya sisa jadi sedekah gitu lah. Masya Allah. Baik, terima kasih Umi. Fidyah diberikan dalam bentuk beras ya. Pendapat kita fidyah itu diberikan kalau diusahakan dalam bentuk beras. Ada pendapat dalam bentuk uang, tapi itu mazhab lemah. Ya cuma artinya tapi masih bisa ada pendapat lain ya, pendapat lain artinya dalam yang bisa pakai uang itu. Cuma memang kalau dalam mazhab kita pilihannya hanya pakai beras. Itu kalau antara 6 sampai 7 on. Jadi kalau standar biasa diambil ada 6,7 on. Tapi Anda boleh milih. Kalau yang fidyahnya banyak banget, saya kalau ambil yang 6,7 masih berat, 7 on masih berat, sudah ambil 6. Ibaratnya digampangin aja deh gitu ya. Tapi kalau memang Anda yang punya kemampuan, ambil yang paling banyak yaitu 7 on. Jadi gitu ya. Untuk masalah fidyahnya itu nanti dan tidak mesti harus satu fidyah untuk satu orang, enggak. Kalau misalnya 7 on dikasih ke orang kan kurang pantas. Yaudah saya kumpulin jadi berapa kilo, 3 kilo kayak 5 kilo kayak untuk satu orang, itu enggak ada masalah kok, bisa diatur. Dan juga kalau masalah memang ternyata maslahatnya adalah duit, misalnya kondisi-kondisi sekarang mungkin misalnya banyak orang yang memang ya karena kondisi corona ini sehingga mungkin kalau memang lebih manfaat boleh saja, nggak ada masalah. Cuma memang kalau dalam mazhab kita paling ini adalah dengan beras gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.